Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah penghinaan dari seorang misionaris yang dulunya ngaku umat Islam alias murtadin, yang bernama Abraham bin Moses alias SI. Seorang penista agama ini masih sangat gencar sekali koar-koarnya menuduh, memfitnah, menghina dan menistakan agama Islam. Sahabat, untuk kali ini kita temukan video dari channel Abraham bin Moses yang mana pendeta abal-abal ini menghina dan mengolok-olok azan, dikatakan toa, bersaut-sautan, diibaratkan juga bagaikan gonggongan titik-titik. Nah, ini sangat luar biasa mulut comberannya ini, pengen sekali ini gua parut ini mulutnya. Oke, kita simak dulu videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Ini sangat luar biasa. Tuh kan? Iwan Firla dan dung. Inilah cara orang untuk seperti tadi, gara-gara dibungkusin kacang, pakai kertas jawaban itu, mbok itu babak belur di pasar. Oh, ini menghina. Ini ayat-ayat Allah, padahal itu hanya koran, itu hanya jawaban, bukan ayat Quran. Kita di Arab Saudi itu korannya tulisan Arab, tapi orang tahu mana Quran, mana koran. Enggak seperti di Indonesia, dikiranya tulisan Arab, semuanya Quran. Inilah kebodohan bangsa kita. Nah, itulah sahabat, Abraham bin Moses pada awalnya menanggapi video dari Tasik Ngaji, yang mana di channel Tasik Ngaji Abraham bin Moses jelas terbongkar kebodohannya di situ, terbongkar penipuannya ketika selalu mencomot-comot ayat Al-Quran lalu ditafsirkan sesuka hatinya untuk menghina agama Islam. Tetapi dibongkar oleh Ustadz Agi di Tasik Ngaji dengan ditampilkan satu ayat sebelum dan sesudah ayat tersebut, maka terbukti disitulah kebodohan Abraham bin Moses berusaha untuk menipu umat Kristen ya. Makanya dibongkar oleh Tasik Ngaji dan lalu Abraham bin Moses kebakaran jenggot karena kebodohan dan kebohongannya telah diketahui oleh publik. Makanya di sini Abraham bin Moses lalu koar-koar lagi nih, koar-koar lagi. Kebodohan umat Islam itu adalah di situ. Mereka adalah bangsa bodoh, on semuanya. Tidak ada wibawa hidup, ribut hanya agama dia terus, tanpa memperhatikan perasaan orang lain beragama. Dia ribut pakai toa, tanpa mengindahkan tetangganya yang lain. Toa terus, walat toalin ameng, Walat toalin ameng, kata si Bedes Murtadin ini ya. Dia memelintir dan di situ memplesetkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini sungguh sangat luar biasa sekali ini penistaannya ini, yang notabene amen katanya, ameng dibilang kayak gitu. Nah, setelah tadi si Abraham bin Moses itu menyindir tentang toa,
yang membahas dan mengolok-olok azan, katanya setiap saat setiap waktu. Tidak seperti itu, cuma 5 kali dalam sehari semalam, 5 kali. Kita bandingkan dengan seandainya Abraham bin Moses tinggal di bandara atau di pinggir rel kereta api yang mungkin setiap beberapa jam sekali ada deru bising pesawat udara, pesawat terbang dan juga kereta api lewat. Apakah itu tidak lebih bising daripada sekedar azan yang hanya 5 kali sehari semalam, yang dengan ritme yang sangat indah, dengan kumandang yang sangat merdu? Nah, itulah yang diolok-olok. Inilah Abraham bin Moses ya, sangat kurang ajar sekali ini mulutnya orang ini ya. Urusan toa aja nggak habis-habis. Bagaimana kita menyikapi bangsa ini dan keberagamaan di negeri ini? Oh, toa kayak gonggongan guguk, kukuku, kukuku. Nah, dikatakan oleh mulut si Bedes Murtadin ini, urusan toa nggak ada habis-habisnya katanya. Urusan toa nggak habis-habis. Siapa bilang? Siapa juga yang urus toa? Dari dulu sebelum ente lahir, toa itu sudah ada. Azan sudah berkumandang dari sejak zaman dahulu, sebelum Kristen masuk ke Indonesia melalui penjajahan, itu sudah ada kumandang azan. Ini minoritas tapi berlagu gitu loh, sok gaya gitu loh. Dan nanti ketika berhadapan langsung dengan umat Islam di dunia nyata, ya mewek kayak gitu. Dikatakan tadi mulut si Bedes Murtadin ini mengatakan suara azan kayak gonggongan guguk. Nah, itu kan gonggongan anjing artinya kan. Ya artinya yang gonggong barusan tadi itulah anjing. Abraham bin Moses itulah anjing. GBU, jing. Guguk bless you. Apa itu? Pagi-pagi ganggu orang. Belum waktunya sudah ngaji duluan. Ganggu orang. Besok pagi mau kerja, sudah dibangun-bangunkan oleh si tukang toa itu. Jahat. Toa adalah kejahatan sosial. Makanya di Manado, untuk membalas suara toa masjid, mereka pasang lagu gereja pagi-pagi. Puji-pujian di masjid, di gereja untuk ngelawan suara toa masjid. Di sana kan boleh. Coba di Jakarta kita bikin toa gereja lalu nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Si Badut Murtadin mengatakan suara azan adalah kejahatan katanya. Kejahatan sosial atau apa itu tadi ya. Tetapi ingat ya, Abraham bin Moses, Badut Murtadin, semenjak ente belum lahir, azan itu sudah ada. Kumandang azan itu sudah bersaut-sautan di bumi pertiwi Indonesia ini. Nah, kalau seandainya telingamu yang kepanasan kalau mendengar azan, biasanya yang suka kepanasan mendengar azan itu setan dan iblis. Nah, maka kalau telingamu ya Abraham bin Moses kepanasan mendengar azan, ya silahkan sembunyi atau ngungsi ke hutan sana biar nggak dengar azan, atau kamu pindah tempat tinggal di dekat bandara, lapangan terbang, atau di pinggir rel kereta api. Nah, bangun rumah di situ biar tidak terganggu bising azan, tetapi biar kamu kenyang dengan suara deru pesawat terbang dan suara kereta api yang tiap beberapa jam sekali lewat, lebih sering
frekuensinya daripada azan. Nah, indah kan? Tadi dikatakan pula oleh Abraham bin Moses ya, di Manado ada juga gereja pasang toa, nyanyikan lagu-lagu. Ya silahkan pasang toa di Manado atau di mana-mana, silahkan. Makanya pulang atau di rumahmu itu pasang tiang menara tinggi-tinggi, kasih toa di situ. Lalu tiap saat kalau mau menyanyi azan silahkan bacakan ayat-ayat apapun, termasuk Kidung Agung boleh, Yeskiel boleh, silahkan baca ya, keras-keras di situ, toanya didobel banyak gitu, bacakan keras-keras Kidung Agung. Wah, nanti akan sangat menghibur masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lagian kalau nanti kalau nggak gitu pasti ente yang akan ditertawakan, ujung-ujungnya juga tiang akan dirobohkan, toamu akan dikenakan di kepalamu, terus kamu yang diarak-arak keliling kampung. Nah itulah, silahkan. Makanya cepat pulang Abraham bin Moses, pulang pulang pulang. Oke sahabat, mohon maaf kalau saya tidak bisa mengkontrol emosi ya, karena memang sudah sangat gregetan sekali dengan manusia yang satu ini. Sungguh sangat luar biasa, mulutnya itu sangat luar biasa di dalam menghujat, menista agama Islam. Yang dalam hal ini kaitannya yang dinistakan adalah kumandang suara azan. Nah sahabat, kita tinggalkan sejenak mulut si comberan penghujat, si badut murtadin ini. Kita simak sebuah kisah yang sangat inspiratif dan motivatif dari seorang ibu-ibu etnis Tionghoa, yang mana beliau ini adalah seorang mu'alaf, dan penyebab kemu'alafannya ataupun kronologi awal dari ibu ini menemukan jalan hidayah adalah melalui suara atau kumandang azan. Jadi ibu ini mendengar kumandang suara azan, dan hal tersebutlah yang mengetuk hati dan membuka pintu hidayah bagi ibu ini untuk lalu masuk Islam atau bermu'alaf. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nama Katolik saya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, Teresia Elianingsih. Nama mu'alaf saya Nursifa. Nursufa? Nursifa. Oh, Nursifa. Oke. Iya. Oke, Terus silakan diceritakannya. dulu kan saya sempat kerja di Halmahera Timur. Terus teman-teman saya juga banyak yang Muslim. Waktu itu saya memang sih waktu saya masih SMA itu mungkin sudah ada ketertarikan, mungkin sudah ada hidayah, tapi karena mungkin belum ada yang membimbing, terus pergaulan saya juga masih kebanyakan di agama Katolik. Jadi dulu waktu masih SMA itu, saya kalau dengar suara azan, memang hati saya merasa damai. Saya merasa ada sesuatu yang masuk di hati saya merasa ada kesejukan. Tapi karena kebiasaan dulu di keluarga, kalau ada suara azan itu kan langsung dimatiin, atau kalau nggak diganti sama channel lain. Tapi pada saat saya sendirian di depan TV itu, saya nikmati kesempatan untuk saya menikmati suara azan. Sampai suatu saat saya kerja di Halmahera Timur karena papa saya bangkrut, jadi saya harus menghidupi anak saya sendiri. Jadi saya harus jadi single parent. Sampai akhirnya saya dikasih kerja di Halmahera Timur, di Buli. Terus saya mulai, karena teman-teman saya kebanyakan Muslim, jadi saya mulai tertarik. Kemudian waktu itu posisi saya kerja di orang Kristen juga. Terus karena saya udah mulai tertarik di agama Islam, terus saya bilang sama sahabat saya,
Mbak, saya pengen ikut pengajian. Terus teman saya langsung menyambut dengan semangat. Dia bilang, oh ayo Ci, karena saya kebetulan Cina. Dia bilang, ayo Ci, ayo kalau mau ikut gitu. Terus nanti saya kenalkan sama ketua majelisnya. Nah sahabat, baru saja kita dengar kesaksian dari Ibu Teresia ini. Ibu Teresia ini adalah pemilik atau owner dari Dapur Hidayah. Itu adalah sebuah tempat restoran ataupun tempat kita biasa makan, warung makan, dan juga melayani catering di daerah Kendal. Jadi untuk sahabat-sahabat muslim, mohon untuk diramaikan usaha dari Ibu Teresia yang sudah berganti nama menjadi Ibu Nur Syifa ini setelah mualaf. Mari kita lariskan dagangannya. Kalau seandainya kita dekat dari situ, kita mampirlah sekedar makan, atau mungkin kalau ada kita punya sebuah acara atau hajatan, kita bisa pesan makanannya dari catering Ibu Nur Syifa ini. Kita bantu perekonomian dari mualaf ya, mudah-mudahan semakin istiqomah di dalam agama Islam dan juga semakin berkembang usahanya dan selalu sehat, panjang umur dan semakin diteraskan rezekinya. Sehat selalu Ibu Nur Syifa dan tetap semangat. Dan sahabat, yang perlu kita garis bawahi dari kesaksian Ibu Nur Syifa atau Ibu Teresia ini adalah beliau ini masuk Islam ketika dulu awalnya terkesima atau terpesona dengan kumandang suara azan yang tadi diolok-olok oleh misionaris Abraham bin Musa. Ternyata justru karena azan itulah Ibu Teresia ini masuk Islam. Sungguh sangat luar biasa. Jadi ketika para misionaris dan pembenci Islam mengolok-olok azan, maka dari situlah banyak non-muslim yang kritis dan logis. Apakah memang azan seperti itu? Setelah dipelajari dan penasaran, akhirnya mendengarkan, menyimak kumandang azan, lalu membuat para non-muslim yang kritis dan logis tersebut banyak sekali yang masuk Islam, termasuk Ibu Nur Syifa atau Ibu Teresia ini. Kemudian saya ikut. Waktu itu saya masih pakai celana jeans, karena saya tahu itu ke tempat pengajian, terus saya pakai kaos panjang, lengan panjang. Sampai di tempat pengajian, terus saya dipinjamin kerudung kayak sial begitu. Terus waktu itu teman saya sempat sih kaget karena di situ kan tempatnya kan nggak terlalu namanya daerah kecil ya, jadi banyak yang kenal saya. Semua pada kaget melihat saya kok di tempat pengajian. Terus ketua majelisnya dia tanya, Ci, kok ke tempat pengajian, kepengen masuk muslim? Saya bilang, oh belum, saya cuma pengen tahu aja, saya gitu. Saya cuma pengen main, pengen dengar. Terus habis itu saya dengar tausiahnya waktu itu Ustadz Fahri. Ustadz Fahri, kok saya dengar tausiahnya kok bagus waktu itu tentang bagaimana Islam memperlakukan seorang wanita. Saya mulai tertarik kok ternyata Islam itu indah. Ternyata Islam itu sangat menghargai seorang wanita. Dibilang wanita mesti menutup aurat. Ibarat permata itu, wanita itu di agama Islam itu seperti permata. Jadi dijaga. Terus saya mulai tertarik. Tapi saya masih belum yakin sekali karena 40 tahun saya dididik secara Katolik. Habis itu saya kebetulan waktu itu kan saya masih di gereja, masih masuk gereja. Nah, teman saya yang sama-sama di gereja,
Dia ngasih tahu kalau ada ibadah, kebetulan ada pastor datang. Kemudian saya saya ke gereja. Saya masuk gereja. Terus saya ke gereja saya sama teman saya. Jadi kan kalau di sana kan daerahnya agak terpencil, jadi nggak setiap minggu ada hosti, nggak setiap minggu terima komuni. Kecuali ada pastor yang datang baru kita terima komuni. Nah, waktu itu ada pastor datang, terus saya terima komuni. Saya ikut maju terima komuni. Tapi saya betul-betul kaget waktu itu. Selama saya di Katolik, itu saya terima komuni, itu hosti nggak pernah jatuh. Tapi saat saya mau memasukkan hosti ke dalam mulut saya, hosti itu jatuh. Dijatuh ke lantai. Saya kaget. Loh, saya merasa apakah saya berdosa atau apakah memang saya harus masuk Muslim. Saya nggak ambil lagi hosti, saya langsung duduk, saya berdoa. Saya bilang, kan waktu itu saya memang berdoanya, kalau di Katolik kan kita bisa berdoa kepada Bunda Maria, kita bisa berdoa kepada Yesus, baru kita bisa berdoa langsung kepada Allah Bapa. Memang dari dulu saya selalu suka berdoa langsung kepada Allah. Saya buat tanda salib, saya berdoa, ya Allah, saya hanya ingin di jalan-Mu. Berikanlah saya jalan yang terbaik. Berikanlah saya jalan yang menurut-Mu benar. Kemudian saya pulang. Terus kemudian ada semacam ketertarikan begitu. Terus teman saya bilang, ayo mau ikut pengajian lagi enggak gitu. Kemudian saya ikut pengajian, saya ikut lagi. Nah, akhirnya karena olok-olokan dan hujatannya terhadap azan, Abraham bin Moses harus menerima kenyataan. Akhirnya menangis terseduh-seduh di akhir musim ya, seperti anak saya menangis meminta balon, nggak bisa disemayani besok dek. Nah, itulah Abraham bin Moses akhirnya menangis di akhir musim dengan semua apa yang telah dia perbuat berupa penistaan agama, dalam hal ini dengan menistakan dan mengolok-olok azan. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.